Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Sukma dengan NIM 9214198082, jurusan akuntansi kelas D dari Universitas Negeri Gorontalo. Kali ini saya akan membahas mengenai materi aset tetap dan aset tak berwujud. Langsung saja pada pengertian dan kriteria aktiva tetap. Aktiva tetap adalah harta berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap atau dibangun sendiri yang harus memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama, dimiliki dan digunakan dalam usaha atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan dengan suatu masa manfaat yang lebih dari 1 tahun. Yang kedua, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam kegiatan normal. Contohnya ini seperti seseorang membangun gedung untuk keperluan usahanya, tapi dipergunakan lebih dari 1 tahun. Sesuai dengan PSAK nomor 16, suatu benda berwujud diakui sebagai aktiva tetap apabila yang pertama, besar kemungkinan atau probable bahwa manfaat keekonomisan di masa yang akan datang yang berkaitan dengan aktiva tersebut akan mengalir ke dalam perusahaan. Artinya, perusahaan membutuhkan suatu kepastian bahwa perusahaan akan menerima imbalan dan menghadapi risiko terkait. Kepastian ini biasanya hanya tersedia jika risiko dan imbalan telah diterima. Yang kedua, biaya perolehan aktiva dapat diukur secara andal. Maksudnya, aset tetap sering merupakan suatu bagian utama aset perusahaan. Oleh karena itu, signifikan dalam penyajian posisi keuangannya. Perolehan aktiva. Yang pertama, pembelian aktiva. Pembelian aktiva terbagi menjadi 2, pembelian aktiva tunai dan pembelian aktiva angsuran. Pembelian aktiva tunai. Aktiva tetap yang diperoleh dari pembelian tunai dicatat dalam pembukuan dengan jumlah sebesar uang yang dikeluarkan. Pembelian aktiva secara angsuran. Apabila aktiva tetap diperoleh dari pembelian angsuran, maka dalam harga perolehan tidak boleh termasuk bunga. Yang kedua, perolehan dengan sewa guna usaha modal. Sewa guna usaha adalah suatu kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal. Yang ketiga, perolehan dengan pertukaran. Aktiva tetap yang diperoleh dengan cara ditukar dengan saham atau obligasi perusahaan dicatat dalam buku besar sebesar harga pasar saham atau obligasi yang digunakan sebagai penukar. Yang keempat, perolehan dengan membangun sendiri. Melalui pertimbangan tertentu, perusahaan seringkali membuat sendiri aktiva atau aset tetap yang diperlukan seperti contoh gedung, alat-alat, dan perabot. Yang kelima, perolehan dengan hibah, bantuan, atau pemberian. Aktiva tetap yang diperoleh dengan hibah, bantuan, atau pemberian, pencatatannya bisa dilakukan penyimpangan dari prinsip harga perolehan. Pembelian aktiva. Yang pertama, pembelian dalam negeri. Yang kedua, pembelian impor dari luar negeri. Pembelian aktiva pembelian dalam negeri contohnya, tanggal 1 Januari 2012 PT Sisi membeli kendaraan operasional seharga 200 juta, belum termasuk PPN 10%. Maka jurnal yang dibuat oleh PT Sisi adalah sebagai berikut.
Jika PT Sisi adalah pengusaha kena pajak atau PKP, maka jurnalnya adalah tanggal 1 Januari 2012, kendaraan 200 juta di debit, pajak masukan 20 juta di debit, kas atau bank 220 juta di kredit. Pajak masukan ini yang 20 juta ini didapatkan dari 200 juta dikali 10%, dapatlah hasilnya 20 juta. Selanjutnya, jika PT Sisi adalah non-PKP atau bukan pengusaha kena pajak, jurnalnya adalah tanggal 1 Januari 2012, kendaraan 220 juta di debit, pada kas atau bank 220 juta di kredit. Pembelian aktiva, pembelian impor dari luar negeri. Contoh soalnya, tanggal 1 Januari 2012, PT Sisi mengimpor komputer dari Taiwan dengan nilai impor sebesar 150 juta dan PPN sebesar 10%. Jurnal yang dibuat oleh PT Sisi adalah sebagai berikut. Jika PT Sisi adalah PKP yang mempunyai Application Programming Interface, maka jurnalnya adalah tanggal 1 Januari 2012, peralatan kantor didebit sebesar 150 juta, pajak masukan didebit sebesar 15 juta, PPh 22 dibayar di muka didebit sebesar 3.750, kas atau bank dikredit sebesar 168.750. Pajak masukan didapatkan dari 10% dikali 150 juta, dapatlah hasilnya 15 juta, sedangkan PPh 22 dibayar di muka didapatkan dari 2,5% dikali 150 juta sama dengan 3.750. Jika PT Sisi adalah non-PKP atau bukan pengusaha kena pajak yang mempunyai Application Programming Interface, maka jurnalnya adalah tanggal 1 Januari 2012, peralatan kantor didebit sebesar 165 juta, PPh 22 dibayar di muka sebesar 3.750, kas atau bank dikredit sebesar 168.750. PPh 22 dibayar di muka ini didapatkan dari 2,5% dikali 150, dapatlah hasilnya 3.750. Jika PT Sisi adalah PKP yang tidak mempunyai Application Programming Interface, maka jurnalnya adalah tanggal 1 Januari 2012, peralatan kantor didebit sebesar 150 juta, pajak masukan didebit sebesar 15 juta, PPh 22 dibayar di muka didebit sebesar 11.250.000, kas atau bank dikredit sebesar 176.250.000. PPh 22 dibayar di muka sebesar 11.250.000 ini didapatkan dari 7,5% dikali 150 juta, dapatlah hasilnya 11.250.000. Sedangkan jika PT Sisi adalah non-PKP atau bukan pengusaha kena pajak dan tidak mempunyai Application Programming Interface, maka jurnalnya adalah tanggal 1 Januari 2012, peralatan kantor didebit sebesar 165 juta, PPh 22 dibayar di muka didebit sebesar 11.250.000, kas atau bank dikredit sebesar 176.250.000. Peralatan kantor sebesar 165 juta didapatkan dari 110% dikali 150 juta, dapatlah hasilnya 165 juta. Sedangkan PPh 22 dibayar di muka sebesar 11.250.000 didapatkan dari 7,5% dikali 150 juta, dapatlah hasilnya sebesar 11.250. Jadi bisa dilihat perbedaan antara perhitungan PKP yang mempunyai Application Programming Interface dan yang tidak mempunyai Application Programming Interface. Terdapat perbedaan perhitungan pada jurnalnya. Perolehan dengan sewa guna usaha.
Yang pertama, sewa guna usaha dengan hak opsi atau finance lease. Sewa guna usaha dengan hak opsi atau finance lease adalah kegiatan sewa guna usaha di mana lessee pada akhir kontrak mempunyai hak opsi untuk membeli objek sewa guna usaha berdasarkan nilai sisa yang disepakati atau memperpanjang jangka waktu perjanjian sewa guna usaha. Yang kedua, sewa guna usaha tanpa hak opsi atau operating lease. Sewa guna usaha tanpa hak opsi atau operating lease adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran berkala tanpa memberikan hak opsi kepada lessee. Sewa guna usaha dengan hak opsi atau finance lease. Kegiatan sewa guna usaha digolongkan sebagai sewa guna usaha dengan hak opsi apabila memenuhi karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, jumlah pembayaran sewa guna usaha selama masa sewa guna usaha pertama ditambah dengan nilai sisa barang modal harus dapat menutup harga perolehan barang modal dan keuntungan lessor. Yang kedua, masa sewa guna usaha ditetapkan sekurang-kurangnya 2 tahun untuk barang modal golongan 1, 3 tahun untuk barang modal golongan 2 dan 3, dan 7 tahun untuk golongan bangunan. Yang ketiga, perjanjian sewa guna usaha memuat ketentuan mengenai opsi bagi lessee. Perlakuan perpajakan untuk lessor dan lessee. Lessor sendiri adalah perusahaan yang menyediakan jasa leasing atau menyewakan barang dalam bentuk guna usaha. Singkatnya, lessor adalah pihak yang menyewakan atau menyediakan jasa leasing. Sedangkan lessee disebut sebagai penyewa. Pajak penghasilan lessor. Yang pertama, penghasilan sama dengan angsuran pokok tambah bunga. Yang kedua, penghasilan bukan objek PPh 23, tetapi pengenaan pajaknya dilakukan dengan perhitungan akhir tahun dalam SPT tahunan. Yang ketiga, beban penyusutan aset tetap, beban yang tidak boleh dikurangkan atau non-deductible expense. Selanjutnya, lessee. Pajak penghasilan. Yang pertama, beban sewa sama dengan angsuran pokok tambah bunga. Yang kedua, beban sewa, beban yang dikurangkan deductible expense. Yang ketiga, beban sewa, bukan objek PPh 23. Yang keempat, beban penyusutan aset tetap, beban yang tidak boleh dikurangkan atau non-deductible expense. Pajak penghasilan lessor yang keempat yaitu beban penyisian piutang tak tertagih, beban yang dapat dikurangkan atau deductible expense. Yang kelima, mekanisme angsuran pajak PPh 25 diatur oleh Undang-Undang PPh. Sedangkan pajak pertambahan nilai lessor yang pertama memungut PPN atas penyerahan barang modal kepada lessee. Sedangkan kolom pajak pertambahan nilai lessee itu dikosongkan. Peraturan perpajakan untuk sewa guna usaha dengan hak opsi bagi lessee. Selama masa sewa guna usaha, lessee tidak boleh melakukan penyusutan atas barang modal yang disewa guna usahakan sampai saat lessee menggunakan hak opsi untuk membeli barang tersebut. Yang kedua, setelah menggunakan hak opsi untuk membeli barang modal tersebut, lessee melakukan penyusutan dan dasar penyusutannya adalah nilai sisa barang modal yang bersangkutan. Yang ketiga, pembayaran sewa guna usaha yang dibayar atau terutang oleh lessee kecuali pembebanan atas tanah merupakan biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto lessee sepanjang transaksi sewa guna usaha tersebut memenuhi ketentuan kapital lessee. Yang keempat, dalam hal masa sewa guna usaha lebih pendek dari masa yang ditentukan, maka Dirjen Pajak melakukan koreksi atas pembebanan biaya sewa guna usaha. Yang kelima, lessee tidak memotong PPh 23 atas pembayaran sewa guna usaha yang dibayar atau terutang berdasarkan perjanjian sewa guna usaha dengan hak opsi.
Selanjutnya, peraturan perpajakan untuk sewa guna usaha dengan hak opsi bagi leaser. Yang pertama, penghasilan yang dikenakan PPh adalah sebagian dari pembayaran sewa guna usaha, berupa imbalan jasa sewa guna usaha, yaitu seluruh pembayaran sewa guna usaha dikurangi dengan angsuran pokok. Yang kedua, lessor tidak berhak menyusutkan atas aset tetap yang disewa gunakan dengan hak opsi. Yang ketiga, dalam hal masa sewa guna usaha lebih pendek dari masa yang ditentukan, maka Dirjen Pajak melakukan koreksi atas pengakuan penghasilan pihak lessor. Yang keempat, lessor dapat membentuk dana cadangan piutang tak tertagih yang dapat dikurangi dari penghasilan bruto setinggi-tingginya sejumlah 2,5% dari rata-rata saldo awal dan saldo akhir piutang. Yang kelima, kerugian sebenarnya yang disebabkan piutang yang nyata-nyatanya tidak dapat ditagih dibebankan pada perkiraan cadangan piutang tak tertagih. Yang keenam, dalam hal cadangan piutang tak tertagih, tidak atau tidak seluruhnya dipakai untuk menutup kerugian sebagaimana dimaksud, maka jumlah kelebihan cadangan tersebut diperhitungkan sebagai penghasilan. Sedangkan dalam hal jumlah cadangan tersebut tidak mencukupi, maka kekurangannya diperhitungkan sebagai kerugian. Yang ketujuh, atas penyerahan jasa dalam transaksi sewa guna usaha dengan hak opsi, lessor kepada lessee dikecualikan dari pengenaan PPN, tetapi penyerahan barang dari lessor ke lessee dikenakan PPN. Besarnya angsuran PPh 25 setiap bulan bagi wajib pajak sewa guna usaha dengan hak opsi adalah sebesar jumlah PPh yang terutang berdasarkan laporan keuangan triwulan terakhir yang disetahunkan bagi 12. Selanjutnya, sewa guna usaha tanpa hak opsi atau operating lease. Kriteria suatu transaksi digolongkan sebagai sewa guna usaha tanpa hak opsi adalah sebagai berikut. Yang pertama, jumlah pembayaran sewa guna usaha selama periode sewa guna usaha pertama tidak dapat menutupi harga perolehan aset tetap yang disewa guna usahakan, ditambah keuntungan-keuntungan yang diperhitungkan oleh lessor. Yang kedua, perjanjian sewa guna usaha tidak memuat ketentuan tentang opsi untuk lessee. Kedua syarat di atas menandakan bahwa suatu sewa guna usaha digolongkan sebagai sewa guna usaha tanpa hak opsi apabila lessor benar-benar tidak berniat untuk menjual aset tetap tersebut dan hanya ingin menyewakan saja. Jadi, sewa guna usaha tanpa hak opsi adalah sewa menyewa biasa, karena kepemilikan aset tetap masih berada di tangan lessor, sehingga yang berhak mengisutkan aset tetap adalah lessor. Perlakuan perpajakan untuk lessor dan lessee. Pajak penghasilan lessor. Yang pertama, beban penyusutan aset tetap, beban yang dapat dikurangkan atau deductible expense. Yang kedua, penghasilan sewa, objek PPh final atau PPh 15 atau PPh 23. Pajak pertambahan nilai lessor. Yang pertama, memungut PPN atas jasa sewa yang diberikan. Sedangkan pajak penghasilan lessee, yang pertama beban sewa atau beban yang dapat dikurangkan atau deductible expense untuk penyewaan yang barang modalnya termasuk objek PPh 23. Yang kedua, memotong PPh 23 atas pembayaran sewa. Sedangkan kolom pajak pertambahan nilai lessee itu dikosongkan. Nah, selanjutnya peraturan perpajakan untuk sewa guna usaha tanpa hak opsi bagi lessee. Yang pertama, pembayaran sewa guna usaha tanpa hak opsi yang dibayar atau terutang oleh lessee adalah biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Yang kedua, lessee wajib memotong PPh 23 atas pembayaran sewa guna usaha tanpa hak opsi yang dibayarkan atau terutang kepada lessor. Yang ketiga, atas penyerahan jasa dalam transaksi sewa guna usaha tanpa hak opsi dari lessor kepada lessee dikenakan
dikenai utang PPN. Selanjutnya, peraturan perpajakan untuk sewa guna usaha tanpa hak opsi bagi lesser. Ada dua. Yang pertama, seluruh pembayaran sewa guna usaha tanpa hak opsi yang diterima atau diperoleh lesser merupakan objek PPh. Yang kedua, lesser membebankan biaya penyusutan atas barang modal yang disewa guna usahakan tanpa hak opsi, sesuai dengan ketentuan pasal 11 Undang-Undang PPh beserta peraturan pelaksanaannya. Nah, di sini ada contoh soal. PT Jocelyn membeli mesin produksi dengan cara leasing pada tanggal 11 Maret 2012, di mana pembelian ini merupakan capital lease dengan periode leasing selama 4 tahun. Pada akhir masa leasing, ada opsi pembelian dengan harga 2 juta, tingkat bunga implik 10%. Pembayaran pertama dilakukan pada tanggal 11 Maret 2012. Jawaban leasing, present value atau leasing, sama dengan rumusnya sama dengan present value IPA cicilan tambah present value IP nilai opsi, sama dengan dalam kurung kurawa cicilan dikali 1 dikurang 1 per dalam kurung 1 ditambah I pangkat N kurang 1 per I ditambah 1 tambah nilai opsi dikali 1 kurang 1 per 1 ditambah I pangkat N sama dengan 151.500 dikali 1 dikali 1 dikurang 1 per 1 tambah 0,1 per 3 0,1 pangkat 3 per 0,1 ditambah 1 tambah dalam kurung kurawa 2 juta dikali 1 per 1 dalam kurung 1 tambah 0,1 pangkat 4 sama dengan 1.500.000 dikali 3,4869 ditambah dalam kurung 2 juta dikali 0,6830 sama dengan 5.230.350 rupiah ditambah 1.336.000. Dapatlah hasilnya 6.596.350. I-nya ini adalah persennya 10%, jadi di sini 0,1, sedangkan N itu adalah tahunnya. Jurnalnya tanggal 11 Maret 2012, keterangan aset tetap leasing didebit sebesar Rp6.593.350 pada utang leasing jangka pendek dikredit sebesar Rp1.374.239,58. Utang leasing jangka panjang dikredit sebesar Rp5.221.110,42. Utang leasing jangka pendek didebit sebesar Rp137.324.096, kas atau bank sebesar Rp137.423,96 Terus jurnal pada tanggal 11 April 2012, utang leasing jangka pendek didebit sebesar Rp137.423,96, beban bunga Rp645.892,60 didebit kas atau bank
sebesar Rp783.316,56 di kredit setiap tanggal 11 tiap bulan selama tahun 2012 dilakukan pembayaran untuk utang leasing dan bunga leasing sebesar 10% dari sisi utang. Jurnal pada 31 Desember 2012, utang leasing jangka panjang sebesar Rp1.647.87,52 didebit pada utang leasing jangka pendek sebesar Rp1.647.87,52 di kredit. Beban penyusutan aset leasing didebit sebesar Rp957.572,92 pada akumulasi depresiasi aset leasing di kredit sebesar Rp950.572,92. Sedangkan jawaban dari lessor, penghasilan atas leasing ini akan dikenakan PPh badan sesuai tarif pasal 17. Selanjutnya, penyusutan aset tetap. Sebelum itu, saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari penyusutan itu sendiri. Penyusutan atau depresiasi adalah pengalokasian harga perolehan dari suatu aktiva tetap karena adanya penurunan nilai aktiva tetap tersebut. Dengan demikian, nilai aktiva tetap akan menjadi turun apabila sudah dipakai atau digunakan dalam periode tertentu, yang selanjutnya disebut dengan penyusutan aktiva tetap. Metode penyusutan yang diperbolehkan dalam ketentuan perpajakan yang pertama metode garis lurus atau straight line method untuk kelompok bangunan dan bukan bangunan. Metode garis lurus ini menghasilkan pembebanan yang tetap selama umur manfaat aset jika nilai residunya tidak berubah. Yang kedua, metode saldo menurun atau declining balance method untuk kelompok bukan bangunan saja dan pada akhir masa manfaat disusutkan sekaligus atau close-ended. Metode saldo menurun ini menghasilkan pembebanan yang menurun selama umur manfaat aset. Aplikasi kelompok harta. Kelompok aset tetap 1 bukan bangunan. Kelompok 1, masa manfaat 4 tahun, tarif depresiasi garis lurusnya 25%, sedangkan tarif depresiasi saldo menurunnya 50%. Kelompok 2, masa manfaat 8 tahun, tarif depresiasi garis lurusnya 12,5%, sedangkan tarif depresiasi saldo menurunnya 25%. Kelompok 3, masa manfaat 16 tahun, tarif depresiasi garis lurus 6,25%, sedangkan tarif depresiasi saldo menurunnya 12,5%. Kelompok 4, masa manfaat 20 tahun, tarif depresiasi garis lurus 5%, sedangkan tarif depresiasi saldo menurun 10%. 2. Bangunan permanen, masa manfaat 20 tahun, tarif depresiasi garis lurusnya 5%, tarif depresiasi saldo menurunnya 0. Tidak permanen, masa manfaat 10 tahun, tarif depresiasi garis lurusnya 10%, sedangkan tarif depresiasi saldo menurunnya tidak ada. Nah, selanjutnya aset yang penyusutannya tidak bisa dikurangkan sebagai biaya. Yang pertama, biaya perolehan aset yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan usaha atau kegiatan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan objek pajak. Yang kedua, biaya perolehan aset yang digunakan untuk memberi penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan kepada karyawan, kecuali penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan dengan PMK 83/PMK 03/2009. Barang modal yang disewa guna usahakan, baik sewa guna usaha dengan hak opsi ataupun tanpa hak opsi bagi lessor
atau sewa guna usaha dengan hak opsi bagi lessor. Nah, di sini ada contoh soal. Gedung dibeli pada tanggal 1 Januari 2000 dengan harga 600 juta. Estimasi masa manfaat gedung tersebut menurut akuntansi adalah 30 tahun, sedangkan menurut pajak adalah 20 tahun. Penyusutan menurut akuntansi, 600 juta dibahagi 30 sama dengan 20 juta. Sedangkan penyusutan menurut pajak, 5% dikali 600 juta sama dengan 30 juta. Ini ada jurnal menurut akuntansi. Tanggal 31 Desember 2011, keterangan beban penyusutan gedung didebit sebesar 20 juta, pada akumulasi penyusutan gedung dikredit sebesar 20 juta. Penghentian aset tetap. Penghentian aset tetap adalah usaha untuk menghapuskan atau menghilangkan aktiva tetap dari catatan perusahaan. Seperti misalnya aset kendaraan sudah terbakar, maka akan dilakukan penghentian aset tetap dan tidak dicatat lagi atau dihilangkan. Yang kedua, pertukaran aset tetap. Pertukaran aset tetap itu, saya ambil contoh misalnya si A menukarkan asetnya dengan si B, baik itu sejenis maupun tidak sejenis. Yang ketiga, pelepasan aset tetap. Pelepasan aset tetap merupakan aktivitas perusahaan dalam mengelola aset tetap yang dimilikinya dengan beberapa metode, yaitu memensiunkan, menjual, maupun menukar aset tetap dengan aset tetap lainnya. Revaluasi aset tetap. Revaluasi aset tetap adalah suatu penilaian kembali atas aset tetap yang dimiliki perusahaan, sehingga sesuai dengan harga pasar saat dilakukannya revaluasi tersebut. Dalam akuntansi, revaluasi aset tetap pada umumnya tidak diperkenankan. Hal ini disebabkan karena SAK etap menganut penilaian aset tetap berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran. Di sini ada contoh soal. Tanggal 31 Desember 2011, PT Ben-Hur menerima surat persetujuan dari Dirjen Pajak untuk melakukan revaluasi aset tetap yang dimilikinya. Berikut daftar aset tetap yang akan direvaluasi. 1. Tanah yang diperoleh pada Desember 2006 dengan harga perolehan 500 juta dan harga revaluasi 1 miliar. Yang kedua, bangunan permanen yang diperoleh pada Januari 2009 dengan harga perolehan 600 juta dan harga revaluasi 850 juta, atau masa manfaat akuntansi sesuai dengan masa manfaat perpajakan. Yang ketiga, mesin produksi yang termasuk pada kelompok 2 atau masa manfaat akuntansi sesuai dengan masa manfaat perpajakan, diperoleh pada Juli 2009 dengan harga perolehan 100 juta dan harga revaluasi 200 juta. Penghasilan sebelum kompensasi rugi pada tahun berjalan sebesar 350 juta. Rugi fisikal yang belum dikompensasikan adalah sebagai berikut. Rugi tahun 2010 150 juta, rugi tahun 2009 sebesar 125 juta, dan rugi tahun 2008 sebesar 115 juta. Metode penyusutan aset tetap baik akuntansi maupun perpajakan menggunakan metode garis lurus. Jawabannya, biaya perolehan tanah sebesar 500 juta, biaya perolehan bangunan 600 juta. Akumulasi penyusutannya 600 juta dibagi 20 dikali 3 dapat 90 juta. 600 juta dikurangi 90 juta dapatlah akumulasi penyusutan sebesar 510 juta. Biaya perolehan mesin 100 juta. Akumulasi penyusutan 100 juta dikali 30 dibagi 12 dikali 8 dapatlah hasilnya 31.250.000.
100 juta dikurangi 31.250.000 dapatlah akumulasi penyusutan sebesar 68.750.000. Nilai tercatat aset tetap sama dengan nilai buku fisikal. 500 juta ditambah dengan 68.750.000. Nilai tercatat aset tetap atau nilai tercatat aset tetap sama dengan nilai buku fiskalnya sebesar 1.078.750.000. Harga pasar 1 miliar ditambah 850 juta ditambah 200 juta sama dengan 2 miliar 50 juta. Sedangkan nilai tercatat aset tetap atau nilai buku fiskalnya sebesar 1.078.750.000. Surplus revaluasi aset tetap sama dengan selisih lebih penilaian kembali aset tetap perusahaan untuk tujuan perpajakan sama dengan 917.250.000. Didapatkan dari 250 juta dikurangi dengan 2 miliar 50 juta dikurangi dengan 1.078.750.000. Dapatlah nilai sebesar 971.250.000. PPh final 10% dikali 971.250.000 sama dengan PPh finalnya adalah 97.125.000. Jurnalnya. Tanah didebit sebesar 500 juta, bangunan didebit sebesar 250 juta, akumulasi penyusutan bangunan didebit sebesar 90 juta, mesin didebit sebesar 100 juta, akumulasi penyusutan mesin didebit sebesar 31.250.000, pada surplus revaluasi aset tetap dikredit sebesar 971.250.000. PPh final atas revaluasi aset tetap didebit sebesar 97.125.000, pada kas atau bank dikredit sebesar 97.125.000. Angka-angka ini didapatkan dari perhitungan di atas tadi. Selanjutnya mengenai materi aset tidak berwujud. Aset tak berwujud adalah aset non-moneter yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik. Ciri utama aset tak berwujud ialah berupa benda yang tidak dapat dilihat dan dipegang. Entitas dapat mengakui aset tak berwujud apabila 1. Kemungkinan entitas akan memperoleh manfaat ekonomis masa depan dari aset tersebut, dan kedua, biaya perolehan aset atau nilai aset tersebut dapat diukur dengan andal. Contoh aset tak berwujud. Yang pertama, hak paten, hak cipta, merek atau trademark, goodwill, dan yang terakhir waralaba atau franchise. Harga perolehan aset tak berwujud. Yang pertama, harga beli termasuk biaya impor dan pajak. Yang kedua, biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dengan mempersiapkan aset hingga siap digunakan sesuai dengan tujuannya. Selanjutnya, tarif penyusutan aset tak berwujud. Kelompok harta tak berwujud. Kelompok 1, masa manfaat 4 tahun, tarif depresiasi garis lurus 25% dan tarif depresiasi saldo menurun 50%. Kelompok 2, masa manfaat 8 tahun, tarif depresiasi garis lurus 12,5% dan tarif depresiasi saldo menurun 25%. Kelompok 3, masa manfaat 16 tahun, tarif depresiasi garis lurus 6,25% dan tarif depresiasi saldo menurun 12,5%. Kelompok 4, masa manfaat 20 tahun, tarif depresiasi garis lurus 5%,
dan tarif depresiasi saldo menurun 10%. Di sini ada contoh soal lagi. PT Boki yang baru berdiri 2008 telah menghabiskan biaya sebesar 50 juta untuk mendapatkan berbagai izin pengurusan pendirian perusahaan. Biaya tersebut diperlakukan sebagai aset lainnya dan memiliki masa manfaat 5 tahun. Menurut pertimbangan pihak manajemen, sehingga oleh perusahaan diamortisasi dengan metode garis lurus. Jawabannya, penyusutan menurut akuntansi. 50 juta dibagi 5 sama dengan 10 juta. Penyusutan menurut pajak 25% dikali 50 juta sama dengan 12.500.000. Jurnalnya, saat mengeluarkan biaya, aset lainnya didebit sebesar 50 juta, pada kas atau bank dikredit sebesar 50 juta. 31 Desember 2008, beban amortisasi didebit sebesar 10 juta, pada aset lainnya sebesar 10 juta. Nah, di sini ada contoh soal lagi. PT Hercules pada tanggal 1 Januari 2012 mengeluarkan uang sebesar 200 juta, belum termasuk PPN dan PPh 26, untuk memperoleh waralaba dari McD Dolphin selama 4 tahun. Jawabannya, PPN sama dengan 10% dikali 200 juta sama dengan 20 juta. PPh pasal 26 sama dengan 20% dikali 200 juta dapat 40 juta. Penyusutan menurut pajak metode garis lurus. 25% dikali 200 juta sama dengan 50 juta. Metode saldo menurunnya, tahun 1 50% dikali 200 juta dapat 100 juta, tahun 2 50% dikali 100 juta dapat 50 juta, tahun ketiga 50% dikali 50 juta dapat 25 juta, tahun keempat sama dengan 25 juta. Di sini ada jurnalnya, tanggal 1 Januari 2012. Waralaba didebit sebesar 200 juta, pajak masukan sebesar 20 juta. Utang PPh 26 dikredit sebesar 40 juta, kas pada bank sebesar 180 juta dikredit. Tanggal 31 Desember 2012, beban amortisasi sebesar 50 juta didebit, pada waralaba sebesar 50 juta dikredit. 31 Desember 2013, beban amortisasi didebit sebesar 50 juta, pada waralaba dikredit sebesar 50 juta. 31 Desember 2014, beban amortisasi 50 juta didebit, pada waralaba 50 juta dikredit. 31 Desember 2015, beban amortisasi 50 juta didebit, pada waralaba sebesar 50 juta dikredit. Angka-angka yang ada di dalam jurnal ini sudah didapat dari perhitungan yang di slide atas, perhitungan dari atas. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.